yang terhormat Bapak Dr. Raya Mangsi, SPD MPDI, yang terhormat para audiens yang sempat hadir, terkhusus kepada calon promopendus Bapak Abdul Rahman. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024, insya Allah akan dilaksanakan seminar proposal disertasi oleh program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita membuka seminar proposal disertasi dengan bersama-sama membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, seminar proposal disertasi atas nama Abdul Rahman, Program Studi Pendidikan Agama Islam, NIM 2233700009, judul penelitian disertasi Integrasi Nilai-Nilai Akhlakul Karimah dalam Kitab Ta'limul Muta'alim terhadap Pendidikan Karakter, Studi Kasus terhadap Santri PPS Abu Bakar As-Siddiq Wahada Islamiyah Bulukumba. Untuk selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada calon promopendus untuk menyampaikan, mempresentasikan proposal penelitian disertasinya di depan para dewan penguji dan audiens, maksimal 15 menit. Untuk itu kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Hadi Pajarianto, MPDI, yang selaku penguji. Alhamdulillah beliau, ya, kami ambil berkah ilmunya, karena mulai beberapa hari saya mengirimkan dan beliau koreksi dan sudah memberikan masukan selaku penguji pertama. Kemudian Bapak Dr. Raya Mangsi, SPD MPDI, beliau juga senantiasa memberikan masukannya. Kemudian selaku penguji kedua dan penguji ketiga, yaitu Bapak Dr. Abdul Halik MPDI, yang senantiasa intens memberikan masukan dan masukannya. Kemudian yang keempat, selaku promotor, Profesor Dr. Haji Ambu Ase MAG. Yang kedua adalah Profesor Dr. Siti Wardah Hanafi Das MPDI dan Dr. Abdul Hakim Jurumiyah LCMA. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami selaku mahasiswa pasca sarjana program doktor membawakan presentase proposal disertasi dengan judul Integrasi Nilai Akhlakul Karimah dalam Kitab Ta'limul Muta'alim terhadap Pendidikan Karakter, Studi Kasus terhadap Santri PPS Abu Bakar Wahda Islamiyah. Jadi sebelumnya saya berada di tiga, yaitu berada di Nahdlatul Ulama, kemudian Wahda Islamiyah, dan Muhammadiyah. Proposal ini terdiri dari pertama latar belakang. Sebagaimana yang sudah kami uraikan di latar belakang, tentang pendidikan karakter merupakan yang paling penting dalam sistem pendidikan untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, berintegritas, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kami gunakan adalah Kitab Ta'limul Muta'alim, karena kitab ini
digunakan di berbagai macam pesantren yang mendidik manusia santri tentang akhlak, adab dan akhlak. Dan penelitian ini fokus pada integrasi nilai akhlakul karimah dalam pendidikan karakter. Rumusan masalahnya, identifikasi masalah, latar belakang, kemudian identifikasi masalah. Ya, kurangnya integrasi sistematis nilai akhlakul karimah dalam kurikulum. Yang kedua, efektivitas pengajaran nilai akhlakul karimah terhadap karakter santri. Yang ketiga, kendala dalam implementasi nilai integrasi ini. Kemudian peran guru dalam dan pengasuh dalam pengajaran nilai-nilai ini. Yang kelima, respon dan persepsi santri terhadap pengajaran nilai ini dan pengembangan model pendidikan karakter berbasis akhlakul karimah. Rumusan masalahnya bagaimana proses integrasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kitab Ta'lim Muta'allim ke dalam kurikulum pendidikan karakter di PPS Wahda Islamiyah Bulukumba. Yang kedua, sejauh mana efektivitas pengajaran nilai-nilai akhlakul karimah dari kitab Ta'lim Muta'allim terhadap perkembangan karakter santri. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses integrasi ini. Nah, jadi ada kemudian bagaimana solusi untuk mengatasinya. Jadi ini rumusan masalah ada 3. Kemudian fokus dan deskripsi fokus. Ya. Fokus penelitian ini pada integrasi nilai akhlakul karimah yang terkandung dalam kitab Ta'lim Muta'allim ke dalam pendidikan karakter santri di PPS ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari, serta mengukur dampaknya terhadap perkembangan karakter santri. Kemudian deskripsi fokus penelitian, yang pertama proses integrasi nilai akhlakul karimah, yang kedua efektivitas pengajaran nilai akhlakul karimah, yang ketiga kendala dan solusinya, yang keempat model pendidikan karakter berbasis akhlakul karimah. Kemudian tujuan penelitian, yang pertama menganalisis proses integrasi nilai akhlakul karimah dalam kurikulum, yang kedua mengukur efektivitas, yang ketiga mengidentifikasi kendala dan menawarkan solusi, yang keempat merumuskan model pendidikan karakter. Kemudian manfaat penelitian yang pertama teoritis menambah literatur ilmiah, yang kemudian praktis bagi pesantren itu sendiri evaluasi dan perbaikan proses pengajaran. Kemudian manfaatnya bagi pesantren lain, model pendidikan karakter yang dapat diadopsi, yang kemudian bagi guru dan pengasuh meningkatkan kompetensi dalam mengajarkan nilai-nilai akhlakul karimah, kemudian bagi pembuat kebijakan data empiris untuk menyusun kebijakan pendidikan karakter. Bab 2 telah pustaka. Ini didasarkan pada kajian literatur yang mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan integrasi nilai akhlakul karimah dalam pendidikan karakter. Ya, pustaka ini meliputi beberapa subtema utama. Yang pertama, konsep pendidikan karakter dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kemudian nilai akhlakul karimah dan pendekatan pendidikan terhadap karakter di pesantren. Penelitian yang relevan mendapatkan landasan teoris dan empiris dari berbagai penelitian sebelumnya yang membahas integrasi nilai akhlakul karimah pendidikan karakter. Ya, penelitian yang relevan dengan penelitian ini diuraikan. Yang pertama, pendidikan karakter di pesantren, efektivitas pendidikan karakter, integrasi nilai-nilai Islam, kemudian nilai-nilai akhlakul karimah. Rangka pikir, kemudian kemudian paradigma penelitian ini merupakan landasan filosofis yang mendasari pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Paradigma ini mencakup paradigma ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
yang mendasari penelitian. Dalam konteks penelitian tentang integrasi akhlakul karimah ini terhadap dalam kitab Ta'lim Muta'alim terhadap pendidikan karakter ini, paradigma yang kami gunakan adalah paradigma konstruktivis. Yang pertama, ontologi. Paradigma ontologi konstruktivisme, di mana ontologi konstruktivisme ini berpendapat bahwa realitas bersifat subjektif dan dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman individu. Di mana dalam konteks penelitian ini, realitas pendidikan karakter dan integrasi nilai akhlakul karimah dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh interaksi antara guru, santri, dan lingkungan pesantren. Kemudian yang kedua, epistemologi. Epistemologi konstruktivisme mengakui bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui interpretasi subjektif dari pengalaman individu, di mana peneliti harus memahami perspektif dan makna yang diberikan oleh partisipan terhadap pengalaman mereka. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha memahami bagaimana guru dan santri memaknai nilai-nilai akhlakul karimah dan bagaimana nilai tersebut diintegrasikan dalam pendidikan karakter. Yang ketiga, bersifat paradigma aksiologi. Nilai dalam penelitian paradigma aksiologi, yaitu paradigma konstruktivis, mengakui bahwa nilai-nilai dan bias peneliti dapat mempengaruhi penelitian. Oleh karena itu, refleksi diri dan transparansi tentang nilai yang dianut oleh peneliti adalah penting. Dalam penelitian ini, peneliti mengakui pentingnya nilai akhlakul karimah dalam pendidikan karakter dan berusaha untuk memahami serta menginterpretasikan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan di pesantren. Pendekatan penelitian, yaitu berdasarkan paradigma konstruktivisme. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan memahami konteks sosial yang serta makna yang diberikan oleh partisipan. Kemudian metodologi pengumpulan data, observasi, partisipatif, wawancara, kemudian analisis dokumen. Dasar pemikiran penggunaan paradigma konstruktivisme yaitu konteks sosial, makna subjektif, dan refleksi dan interpretasi. Kemudian teknik analisis data yaitu analisis tematik. Kemudian triangulasi yaitu menggunakan berbagai sumber, observasi, wawancara, dokumen untuk memvalidasi temuan penelitian. Waktu, kemudian lokasi penelitian adalah di Pondok Pesantren Salafiyah Abu Bakar As-Siddiq Wahdah Islamiyah yang terletak di Kabupaten Bulukumba, di mana kami pilih sebagai lokasi karena beberapa alasan dan relevansi, yaitu soal aksesibilitas, mudah akses kerjasama dan dukungan. Kemudian PPS Abu Bakar ini dikenal sebagai salah satu pesantren yang menggunakan kitab Ta'lim Muta'alim. Kemudian aksesibilitas, lokasi pesantren dapat dijangkau, kerjasama dukungan yang menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dengan peneliti dan memberikan akses yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Sumber data, menggunakan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai integrasi ini. Sumber data penelitian ini dapat dibagi menjadi kategori utama, sumber data primer dan sumber data sekunder, di mana sumber data primer, observasi, partisipatif, kemudian wawancara, guru pengasuh, kemudian santri, pimpinan pesantren, kemudian FGD akan dilakukan, fokus grup diskusian akan dilakukan dengan sekelompok santri dan guru untuk mendiskusikan secara lebih mendalam mengenai implementasi dan dampak pengajaran nilai akhlakul karimah ini. Diskusi akan memberikan wawasan tentang dinamika kelompok persepsi kolektif. Kemudian sumber data sekunder, dokumen kurikulum dan silabus, kitab Ta'lim, laporan kegiatan dan catatan pesantren. Yang instrumen penelitian. Kemudian untuk mengumpulkan data yang valid dan komprehensif dalam meneliti,
dalam penelitian ini berbagai instrumen penelitian akan digunakan. Dirancang mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder serta memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan dapat dianalisis dengan tepat. Yang pertama, instrumen panduan observasi, kemudian interaksi antara guru dan santri, metode pengajaran, aktivitas yang menunjukkan penerapan nilai, kemudian lingkungan dan budaya. Yang kedua, wawancara, instrumen panduan wawancara akan disusun, pengalaman, kemudian persepsi santri mengenai pengajaran, analisis dokumen, validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian reliabilitas instrumen akan diuji dengan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Tahapan pengumpulan data, persiapan, penyusunan penelitian, perizinan, koordinasi, dan mengurus izin resmi untuk melakukan penelitian, berkoordinasi dengan pimpinan pesantren untuk mengatur jadwal observasi. Yang kedua, tahap pengumpulan data, observasi. Kemudian teknik pengumpulan data adalah penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam. Yang pertama, observasi partisipatif. Langkah-langkahnya adalah satu, peneliti akan berpartisipasi dalam kegiatan harian ibadah pesantren termasuk kegiatan belajar mengajar ibadah. Yang kedua, menggunakan panduan observasi. Kemudian yang ketiga, mencatat hasil observasi. Kemudian yang kedua, wawancara. Yang ketiga, analisis dokumen. Yang H, teknik pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data merupakan tahap krusial dalam penelitian ini untuk memastikan data yang telah dikumpulkan dapat memberikan jawaban yang akurat. Yang pertama, transkripsi. Kemudian coding data. Proses coding melibatkan. Kemudian pengorganisasian data. Data dari observasi wawancara. Kemudian yang kedua, teknik analisis data, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola. Langkah-langkahnya adalah familiarisasi dengan data, coding awal, pencarian tema, review tema, definisi dan penambahan tema, pelaporan, penyusun laporan. Teknik pengujian keabsahan data. Ini keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan akurat. Yang pertama, triangulasi, kemudian yaitu deskripsi, jenis triangulasi, wawancara. Yang kedua, member checking, fair depressing, depriving. Kemudian yang keempat, audit trial. Ya. Catatan lapangan, catatan rinci tentang kegiatan observasi dan interaksi selama peneliti. Yang kelima, saturasi data, reflexivity, kemudian kesimpulan. Menggunakan teknik ini, peneliti berusaha untuk memastikan keabsahan data yang tinggi, memberi member checking, fair debriefing, audit trail, saturasi data, dan refleksivitas. Semuanya berkontribusi untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan akurat. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan valid dalam memahami integrasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam pendidikan karakter di PPN Syuhada Islam Bulukumban. Outlet penelitian, ya, kemudian metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Saran dan masukan yang sifatnya membangun, kami insya Allah akan menerima saran yang sifatnya membangun dari para orang tua kami yang kami sudah anggap sebagai berkah ilmu, insya Allah. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Al Mukarram Abdurrahman yang hari ini
mempresentasikan proposalnya dengan penuh semangat, ya, sehingga menghilangkan rasa ngantuk ya di jam-jam begini dan menggugah eh, bagi para audiens dan dewan penguji. Ya. Sebelum kami minta waktunya kepada para dewan penguji, kami minta kepada para audiens mungkin ada tanggapan ya, ada pertanyaan, ada ini beberapa mahasiswa yang ikut bergabung, ada Pak Saiful, Pak Ahmad, Pak Tawakal, Ibu Sunarti ya. Mungkin Pak Ahmad dulu ada yang ingin ditanyakan kepada Abdurrahman, silahkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak yang saya muliakan, penguji dan promotor serta promotor yang saya hormati. Saya banggakan calon Promapendus, saudaraku Ustadz Abdurrahman. Saya langsung saja, ini kan di penelitian saudara ini, kalau nggak salah judulnya integrasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kitab Muta'alim, Alim Ta'alim di Pondok Pesantren, lebih begitu. Terus yang saya mau pahami juga, mudah-mudahan ini saya bisa dapat jawaban terkait masalah model pengajaran akhlakul karimah dan nilai-nilai integrasi Islam yang mana kira-kira kita komparatifkan dalam penelitian atau di kajian ini. Sehingga saya tidak melihatnya hanya nilai akhlakul karimah yang terdapat dalam Al-Quran, mungkin ada nilai-nilai filsafatnya atau nilai-nilai apanya di situ kan. Yang saya tahu itu bahwa akhlak kata agama, terus norma kata budaya, dan etika kata filsafat. Jadi untuk nilai-nilai dalam hal ini yang mana kita komparatifkan, yang kita maksudkan dalam penelitian ini. Itu saja Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz Abdurrahman. Terima kasih banyak kepada Pak Ahmad Amin. Alhamdulillah saya sudah dapatkan cahaya dari Pak Amin ini. Jadi kitab Ta'lil Muta'alim ya, sebagaimana yang dipelajari di seluruh pesantren di Indonesia itu semuanya termasuk yang sebenarnya dari awal Pak Ibu Prof menyampaikan agar fokus terhadap penghormatan terhadap guru aja, nilai-nilai akhlak terhadap penghormatan santri kepada gurunya. Ya. Kemudian yang sesuai dengan yang kami sampaikan tadi, yang sudah saya jelaskan metodenya, kemudian ini bersumber juga dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah SAW, yaitu penghormatan kepada guru, Pak Ahmad Amin, ya. Kesabaran dan ketekunan, zuhud terhadap dunia, ikhlas dan jujur, menjaga etika sosial, muraqabah dan muhasabah. Ya, mungkin itu Pak Amin. Iya. Oke ya, kira cukup ya Pak Amin. Masih ada ya Pak Saiful atau Pak Tawakal? Oke, baiklah kalau tidak ada lagi dari mahasiswa, Alhamdulillah dalam sidang proposal ini sudah bergabung 5 Dewan Penguji minus Bapak Profesor Dr. Haji Ampase karena hari ini ada kegiatan beliau.
Dan untuk pertama kami minta waktunya kepada Bapak Profesor Dr. Hadi untuk berikan pertanyaan, masukan, atau konfirmasi kepada calon Promopendus. Dengan hormat, silakan Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Dewan Promotor pada hari ini, hadir Ibu Direktur ya Prof. Wardah, ada Pak Kiai Abdul Hakim, ada Pak Dr. Abdul Halik, Pak Raya, dan yang saya banggakan Promovendus dan peserta Zoom pada siang hari ini. Saya langsung saja, Pak Abdurrahman, tidak usah dicatat, nanti catatannya sudah ada Pak, nanti saya kirimkan saja. Pertama, catatan secara umum, ya secara umum. Disertasi, artikel, tapi Pak Dr. Abdul Halik, waktu saya berapa menit? Halo, masih di mute Pak? Bisa 20 menit Pak, Prof ya. Wah, terlalu lama kalau 20 menit. Iya, maksimal. Oke, Oke. oke. Terima kasih. Pertama, Pak Abdurrahman, disertasi, artikel, atau proposal secara umum yang baik itu yang mampu membantu pembaca, penilai, ya, atau penguji untuk memberikan catatan. Nah, kalau dari proposal yang dikirim oleh Pak Abdurrahman memang masih perlu dibenahi, Pak, terutama dalam performance ya, tampilan secara umum. Yang saya pahami itu Pak dari bab 1. Nah, bab 2 itu sudah mulai karena mungkin dari apa? Ini secara teknis dulu Pak ya. Dari bab, subbab, nah itu. Nanti dilihat panduannya Pak. Kami di pengalaman sebagai reviewer itu, kalau performance sajian tampilan datanya tidak bagus Pak, itu malas kami nilai. Maka nanti di dirapikan. Yang kedua, bagi seorang scholarship itu panduan adalah kitab suci kita. Ya. Maka haram hukumnya seorang scholarship menulis proposal disertasi, artikel di luar dari panduan. Sama hibah-hibah yang lain juga seperti itu. Kalau keywordnya itu 5, ya harus 5. Kurang dari 5 itu tidak lolos, Pak. Tidak memenuhi syarat administrasi, artinya. Kemudian yang ketiga, secara umum, referensi, Pak Burhan. Sama sebenarnya beberapa disertasi yang kami uji, saya melihat referensinya banyak sekali yang jadul. Itu tahunnya antara 99 sampai tahun 2000. Bayangkan Pak Abdurrahman itu sudah 24 tahun, Pak. Dalam ilmu sosial itu 5 tahun saja itu sudah ketinggalan. Makanya Allah. sekarang kurangilah mengutip buku-buku, ya. Sekarang kita fokus di jurnal, terutama jurnal ilmiah. Saya sarankan Pak, cari jurnal yang relevan dari promotor. Ini Pak ya, untuk citasinya. Promotor kita kan punya. Ngapain kita pakai pemikirannya orang kalau promotor kita relevan dengan tema yang mau kita bahas. Oke, sekarang kita masuk di pendahuluan Pak Burhaman. Saya memberi masukan saya dulu, tidak berinteraksi karena waktu. Pertama, pendahuluan. Ya, di pendahuluan itu isinya minimal 3. Satu, ada justifikasi mengapa tema penelitian kita itu penting. Nah, itu biasa kita kaitkan dengan kebijakan pemerintah, ya, kemudian perkembangan dinamika keilmuan, dan lain sebagainya. Itu didukung dengan data dan fakta. Misalnya Bapak bicara tentang karakter, itu sekarang sudah banyak survei bagaimana karakter siswa Indonesia. Ada satu lembaga internasional melakukan eksperimen tentang karakter masyarakat Indonesia. Nah, data-data itulah yang memperkuat ya argumentasi dari tema yang kita teliti itu memang benar-benar penting. Jadi bukan hanya cerita tapi didukung dengan data. Nah, maka tolong ini diperkuat, Pak. Saya melihat di pendahuluan itu ya sudah langsung anti klimaks di situ. Ya, jadi dicari dulu justifikasinya. Jadi argumentasinya itu dari jurnal-jurnal ilmiah. Satu. Yang kedua, setelah itu maka
harus dikemukakan kenapa penelitian kita ini penting ya untuk diteliti lebih lanjut. Nah, itu juga dicari dari jurnal-jurnal. Yang ketiga kemudian ada muncul gap. Apakah itu ya gap itu ada gap teoritik dari jurnal-jurnal atau gap faktual dari data-data tadi. Kemudian baru masuk kontribusi penelitian kita. Walaupun nanti juga di apa di telah pustaka itu juga nanti dimunculkan, tapi di pendahuluan itu seharusnya sudah nampak, walaupun belum secara eksplisit karena nanti dibahas di telah pustaka. Nah, itu Pak Abdurrahman. Nah, yang kedua, identifikasi masalah. Masalah secara umum itu kan kesenjangan antara dasolen dan dasein, antara harapan dengan kenyataan. Nah, tadi kesenjangan tadi itu boleh secara teoritik maupun secara faktual. Nah, saya sarankan di identifikasi masalah itu juga tetap di backup dengan riset-riset yang lain, Pak Burhan. Karena saya lihat hanya narasi saja, mungkin narasi dari hasil pengamatan di sana, tapi itu akan lebih kuat lagi identifikasi masalah itu kalau di backup dengan hasil-hasil riset yang lain. Nah, yang ketiga di rumusan masalah, ya. Di rumusan masalah itu yang dikemukakan oleh Pak Abdurrahman itu satu langsung bagaimana proses, kemudian yang kedua sejauh mana efektivitas, dan yang ketiga apa saja kendala. Nah ini itu tadi Pak rumusan masalahnya. Nah itu Pak, kalau kita lihat ya itu nanti tidak sinkron dengan rencana outline Pak Abdurrahman. Coba lihat nanti di rencana outline itu pembahasannya ada 14 Pak, A, B, C, D, E sampai N itu di hasil penelitian dan pembahasan. Nah, penelitian yang baik itu dia harus sinkron semua. Satu, mulai dari fokus dan deskripsi fokus. Coba pasti nanti tidak sinkron Pak. Di deskripsi fokus yang saya cek tadi itu ada 4. Rumusan masalahnya ada 3. Nah, yang satu ini apa gunanya nih Pak di deskripsi fokus itu? Jadi dia sinkron. Mulai dari fokus dan deskripsi fokus. Kalau dia 3, maka di rumusan masalahnya juga 3. Nanti di tujuannya juga 3. Nanti di hasil pembahasannya juga 3. Nanti di kesimpulannya juga 3. Jadi mulai A sampai Z itu sinkron. Tidak ada bab-bab yang muncul tidak ada eh, tidak ada tidak ada pangkalnya. Nah, semua harus sinkron. Nah, oleh karena itu, karena riset ini adalah riset tentang manajemen kurikulum ya, tentang integrasi, membahas tentang integrasi pendidikan, saya menyarankan saja nanti koordinasi dengan promotornya, perumusan masalah itu dengan alur manajemen. Ada input, ada proses, ada output. Nah, saya sudah catat, saya sarankan untuk rumusan masalahnya itu pertama, apa nilai-nilai dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Itu sebagai inputnya. Jadi tidak langsung proses. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana model integrasinya? Nah, itu sudah proses, Pak Abdurrahman. Yang pertama tadi input, bagaimana model integrasinya itu proses, kemudian bagaimana dampak integrasi nilai dalam kitab Ta'limul Muta'alim terhadap akhlak santri. Itu sudah outputnya. Jadi ada input, ada proses, ada output. Jadi sistematikanya nyambung. Tapi ini hanya saran saja Pak Abdurrahman. Ya, insyaallah. Kemudian yang di fokus penelitian dan deskripsi fokus. Saya menyarankan pakai tabel saja Pak. Ini mirip dengan riset-risetnya UIN seperti ini, di UIN Alauddin disertasi juga seperti ini. Saya buatkan tabel saja, nomor, kemudian fokusnya apa, deskripsinya apa. Jadi tulis saja. Kalau ada 3 fokusnya, kemudian nanti deskripsinya bisa banyak di situ. Sesuai dengan apa yang mau kita teliti. Jadi dibuatkan saja tabel supaya kita pembaca itu mudah membaca.
Kemudian selanjutnya di telaah pustaka dan landasan teori. Saya tadi pagi minta ke Ibu Direktur, tapi sudah dikirimkan oleh Pak Abdurrahman, pedoman penulisan disertasi. Pertama, di telaah pustaka itu dalam panduan ya, isinya itu adalah penelitian yang relevan. Nah, apa gunanya? Penelitian yang relevan itu adalah dalam rangka untuk membandingkan, untuk mencari gap tadi Pak. Apa yang telah diteliti oleh orang, dan dari apa yang telah diteliti itu masih ada gap kita untuk masuk. Ada yang masih celah yang masih bisa kita masuk untuk meneliti. Nah, disitulah kontribusi penelitian kita. Dari mana kita dapat sumbernya? Dari jurnal, Pak, bukan buku. Karena penelitian yang relevan itu jurnal, Pak, bukan buku. Jadi kalau kita menulis penelitian yang relevan, kemudian mencatut buku-buku, apalagi dia hanya buku ajar, bukan monograf atau referensi, itu nanti keliru jadinya. Karena ini memang murni, ya pure, dia adalah hasil dari riset. Jadi itu. Jadi dari situ nanti, jadi disertasi itu akan masuk, dan disitulah novelty-nya. Ada kebaruannya. Oh, ini yang telah diteliti orang, ini yang belum. Maka disertasi ini masuk di pintu itu. Nah, kemudian di penelitian yang relevan, saya menyarankan, tetapi saya tidak tahu metode penulisannya, saya menyarankan tidak di poin-poin, Pak. Karena kalau saya lihat di situ, misalnya di disertasi itu masih dibahas secara tematik. Ada konsep pendidikan karakter, kitab Ta'limul Muta'alim, nilai akhlakul karimah, pendekatan pendidikan karakter di pesantren. Jadi dia langsung saja dibahas, menampilkan apa sih riset yang telah dilakukan oleh orang terkait dengan integrasi nilai akhlakul karimah dengan pendidikan karakter. Kalau ada yang lebih spesifik di kitab Ta'limul Muta'alim itu lebih bagus lagi, ya, supaya penelitian kita benar-benar fokus. Jadi saran saya tidak usah di poin-poin, dipisah-pisah di antara fokus-fokus penelitian dipisah-pisah, tapi langsung saja. Karena memang penelitian itu utuh, tidak dipisah-pisah, dia utuh. Nah, selanjutnya pada landasan teori juga seperti itu. Dalam landasan teori Pak Abdurrahman di disertasi itu ada banyak sekali karena dia masih dipisah-pisah. Dia merupakan bagian-bagian terpisah. Saya lihat ada teori integrasi, ada teorinya Al-Ghazali, ada teorinya. Nanti kita akan kesulitan, Pak. Kesulitan memanfaatkan teori-teori itu ketika menganalisis data. Karena saking banyaknya kita jadi pusing. Yang mana mau digunakan. Nah, saya menyarankan satu saja, fokus saja Pak Abdurrahman. Nah, ini mungkin Pak Abdul Halik nanti yang menguasai itu. Bapak menggunakan teori integrasi, teorinya siapa? Misalnya menggunakan teorinya Prof. Amin Abdullah, silakan, tentang integrasi koneksi dengan jaring laba-laba, silakan saja. Atau ada teori lain. Misalnya teorinya Robin Forgetti itu tentang model integrasi, ya, model integrasi pembelajaran. Ada yang connected misalnya, sequenced, dan integrated. Nah, itu yang mana yang mau digunakan? Jadi satu saja. Karena yang kita bahas adalah tentang integrasi dalam pembelajaran. Kalau banyak nanti justru Pak Abdurrahman kesulitan. Saya sarankan itu saja, cari bukunya Robin Forgetti tentang model integrasi. Kita pilih salah satunya supaya disertasinya fokus. Atau mau Prof. Amin Abdullah, silakan. Atau ada teori lain. Nah, kemudian Pak Abdurrahman, saya mau konfirmasi dulu. Pak Abdurrahman mau gunakan NVivo dalam olah data, Pak? Yang mana tadi? Halo? Ya, Prof. Pak Abdurrahman mau gunakan NVivo dalam olah data? Yang mana menurut Prof yang lebih mudah sesuai dengan Prof? Ya, kalau yang mau Yang mudah dibaca. lebih mudah dibaca dan menarik memang dengan NVivo, Pak. Itu sesuai, karena NVivo itu nanti akan mengarahkan kita pada mengelompokkan data ya berdasarkan tema-temanya. Tapi kalau Bapak juga mau pakai triangulasi dan lain sebagainya, silakan saja.
Tapi menurut saya in vivo itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Nanti data-data wawancara itu dikumpulkan, ditranskrip, kemudian nanti diolah datanya melalui in vivo. Itu tampilan datanya akan lebih menarik, Pak, Ya, dan Pak, lebih lebih terarah daripada kita secara manual, ya, kita olah data wawancara itu. Itu cukup riskan sih, banyak biasnya ya, dan sebagainya. ya, Prof. Insya Allah. Sesuai dengan masukannya Prof tadi yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami. Ya. Sebenarnya manual juga tidak masalah, Pak. Saya data-data di jurnal itu manual saja saya olah. Yang penting nanti di analisisnya, ya, kita buatkan apa semacam model, ya, bagan terakhir dari temuan-temuan penelitian kita sehingga bisa memberikan justifikasi. Saya kira ini saya yang kami sampaikan. Nanti terkait metodologi, nah mungkin dari promotor bisa mengarahkan. Demikian Pak Dr. Abdul Halik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof, atas masukan-masukannya yang luar biasa. Dibedah betul ya proposal disertasinya Pak Abdurrahman. Ya, Alhamdulillah. Berkah. Ya, ini sebuah pencerahan yang luar biasa dan tentu ini akan menjadi satu hal yang sangat eh, positif untuk memberikan motivasi bagi yang lain ya, terutama bagi para audiens yang sementara juga dalam proses penulisan proposal dan disertasi. Kemudian yang kedua, kayaknya keluar Ibu Prof Sitiwarda ya, dengan Abdul Hakim Jurumia. Mungkin Pak Dr. Raya Mangsi bisa bergabung di sini. Iya, boleh, Oh, boleh. iya, silakan Pak Iya, Dokter. iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak menampilkan gambar dulu nih Pak Abdul Rahman. Ya, Prof. Ya. Yang saya hormati Bapak Prof. Adi dari Alhamdulillah sudah bersama kita sebagai penguji dan masukannya luar biasa Pak Abdul Rahman untuk kemudian dijadikan Ya, sebagai Alhamdulillah. acuan dan referensi dasar ya, referensi teori untuk menguatkan model penulisan Pak Abdul Rahman sebentar dalam menggali apa tadi integrasi kitab ya, ini integrasi kitab taklim muta'alim ya, untuk membangun apa tadi itu karakter peserta didik. Yang pertama tadi saya melihat di judul awal itu PPS, masih PPS itu apa Pak ya? PPS Pondok Pesantren Salafiyah semi modern. Pondok Pesantren Salafiyah. Salafiyah artinya pondok Ya, pesantren yang model-model salaf. salaf Salaf. terdahulu. Ya. Saya juga mencermati tulisan Pak Abdurrahman terkait dengan eh, rancangan proposal untuk kemudian mengintegrasikan nilai-nilai akhlak itu dalam pembelajaran. Ini sesuatu yang luar biasa bagi saya karena sesungguhnya kita ingin mencoba untuk menggali satu potensi masa lalu. Sesungguhnya kan ini kitab ditulis tahun berapa, Pak? Profil pokok ini belum lahir saya sudah ada. Ini kita diajak untuk kembali ke masa lalu, tapi Ya, sesungguhnya kan masa lalu itu adalah sesuatu yang bisa bercerita dalam teori sosiologi. Masa lalu itu kan menjadi bagian dari masa sekarang dan kemudian kita akan mampu melihat masa yang akan datang untuk sebuah pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya coba memberikan beberapa saran-saran terkait dengan penulisan ini. Yang pertama, kalau kita membincang tentang satu konsep apa istilahnya tadi itu, akhlak ya, karakter itu, maka mulai dengan eh, model ya, bagaimana Al-Qur'an itu mengejarkan pola berpikir yang selalu berada dari konteks umum ke khusus.
Nah, boleh jadi memang ketika sampai pada kitab ini itu sudah berpikir secara khusus. Tetapi Al-Quran itu selalu bercerita tentang sesuatu yang umum lalu kemudian kita spesifikkan berdasarkan kegunaan yang bisa kita gunakan dalam menerapkan satu sistem. Nah, ini sistem ini Bapak mau gunakan di pondok pesantren. Jadi kitab Ta'lim Muta'allim ini Bapak mau gunakan di pondok pesantren, ya kan? Pondok pesantren. Nah, perbandingannya kemudian adalah tadi sudah banyak ditelaah oleh Prof. Hadi terkait dengan apa strategi penulisan itu sampai kemudian untuk mencapai nilai kebaharuan dari situ. Nah, untuk kan bisa menemukan tadi itu nilai kebaharuan dari disertasi yang Pak Promopendus ini ingin lakukan, maka harus berani mencari perbedaan keluar dari satu sistem. Membedah, saya mengatakan lebih cenderung saya kemudian membedah kitab itu. Lalu yang namanya kitab selalu hadir apa itu? Mungkin bahasa sederhananya kelebihan dan kekurangan. Apakah kemudian kitab Ta'lim Muta'alim ini cocok diterapkan pada karakter santri di PPS Abu Bakar atau tidak? Karena apapun namanya, konsep yang ingin Bapak bangun ini kita ingin terapkan. Bukan kita ingin coba-coba. Penelitian ingin melahirkan sesuatu yang pas. Bahwa ternyata kitab itu cocok diterapkan di pondok pesantren Abu Bakar tadi itu. Ataukah sekedar. Nah, kemudian ingin mengetahui. Saya tadi melihat di apa tadi di rumusan masalah dari yang apa tadi rumusan masalah pertama tadi coba diulangi Pak, rumusan masalah pertama ini deskripsi fokus latar belakang rumusan masalah. Iya, bagaimana proses integrasi nilai-nilai akhlak karimah dalam kitab Ta'lim Muta'alim dan kurikulum pendidikan karakter di PPS Abu Bakar. Ini kan sesungguhnya kalau kita melihat maka sesungguhnya sifat penelitiannya Bapak hanya ingin mengetahui. Jadi bagaimana proses integrasinya? Ya, sekedar kita ingin tahu proses integrasinya sudah diterapkan apa tidak? Sudah berjalan atau tidak? Ataukah bagaimana mengintegrasikan? Kira-kira Bapak yang mana itu? Ya, mau Hanya sekedar ingin tahu bagaimana proses integrasi atau Bapak ingin mengintegrasikan? eh, ingin mengintegrasikan. Ingin, berarti kan belum kah? Eh, kitab Muta'alim ini belum diintegrasikan dalam kurikulum pesantren, gitu, belum? Dia belum saya tahu, Bro. Cuma diajarkan di sana, cuma. Begitu. Kitab ini diajarkan di PPS itu, di pondok Ya, pesantren ya, ya, diajarkan di sana. Tetapi belum memahami, belum tahu apakah sudah diintegrasikan atau belum. ya, Ini Pak Rahman, Pak Abdurrahman, ya, ingin mengintegrasikan itu kalau gitu. ya, insyaallah. Gitu ya. Nah, sedikit pandangan Pak Abdurrahman, karena ini kitab saya melihat adalah kitab akhlak dalam menuntut ilmu. Coba telaah di proposal yang Bapak tulis, Propendus tulis, saya membaca sederhana hampir itu di dalam beberapa ayat yang Bapak tulis tuh. Allah Akbar. Insyaallah siap salah, Pak Dokter. Iya, Iya, maka siap. coba ditelaah dulu ayat-ayat yang terkait dengan pembelajaran itu, apalagi yang terkait dengan akhlak pembelajaran. Nanti kemudian kita sedikit turunkan dan diturunkan, lalu pilah. Nah, saya mengatakan pilah karena saya baca di proposalnya Bapak, ini akhlak yang tertulis dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada berapa itu? Ada 13 ya? Ya, Ada 13 yang kemudian dibagi menjadi 3 poin besar. Itu dibagi menjadi 3 poin besar.
Nah, kira-kira pertanyaannya, apakah 13 itu mau diambil semuanya, mau diintegrasikan semuanya, ataukah kemudian ada poin-poin tertentu? Nah, tadi itu kalau ada poin tertentu, itulah yang kemudian dijelaskan di fokus ya. Fokusnya ini, deskripsinya ini, poin-poin yang mau diambil. Biar kecil-kecil, nggak banyak-banyak, Pak. Ya, Masya Nah, Allah. tadi kalau itu tadi banyak sekali ya. Iya. Jadi nanti runut ya, seperti tadi kalau Prof. Hadi itu runut. Maka kita berharap nanti di rumusan masalah ketiga ini sesungguhnya kita sudah bisa melihat apa sih sebenarnya kebaharuan penelitiannya Bapak yang membedakan dari teori-teori dari penelitian-penelitian yang terdahulu yang pernah dilakukan orang tentang karakter itu tadi. Ya, nanti untuk apa namanya untuk selanjutnya nanti saya coba kirimkan dalam bentuk tulisan. Saya jawabnya nih Pak. Eh, Berhubung waktu kita agak sedikit untuk mepet. Saya pikir begitu Pak Dr. Halik. Ya, Saya izin eh, untuk kembali ke arena dulu. ya, terima kasih banyak, Pak Ya, Dokter. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Raya Mangsi. Ya. Tadi masukan-masukan, penajaman-penajaman, dan beberapa konfirmasi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Raya Mangsi. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Kemudian, ya, Pak Dr. Abdul Hakim Jurumia, ya, tadi Beliau bergabung. selalu mau masuk gabung, tapi ini keluar sendiri, Ya, tiba-tiba keluar, tiba-tiba keluar, jadi keluar ya, sendiri, masih masih terputar. ya, oke ya, sambil menunggu eh, Bapak Dr. K. Haji Abdul Hakim Jurumia dan juga Ibu Prof. Siti Wardah tadi sudah bergabung, tapi mungkin masuk lagi di arena di dalam kegiatan di Makassar. Saya juga ingin menyampaikan beberapa catatan, ya, tadi juga disinggung oleh Dewan Penguji sebelumnya, yakni dari segi teknis penulisan, ya tentu harus mengacu ke buku panduan ya yang sudah ditetapkan di TPS UM Parepare ya. Jadi ada beberapa tadi mulai dari pengaturan margin, ya, layout, footnote, dan beberapa teknis lainnya dari segi penulisan ya tentu harus diperhatikan dengan baik ya. Kemudian yang kedua, tadi juga eh, disinggung oleh penguji pertama tentang riset gap-nya ya. Jadi harus dipertajam juga bagaimana eh, mencoba memaparkan ya antara dasolen dan dasein, antara harapan dan kenyataan, coba untuk dinarasikan agar benar-benar bahwa riset ini menjadi sesuatu yang sangat urgent untuk dilakukan penelitian. Jadi misalnya nilai-nilai akhlakul karimah dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini eh, bagaimana kondisi sekarang ya, misalnya ya, apakah mengalami reduksi tentang nilai-nilai akhlakul karimah itu sehingga ini menjadi hal yang perlu diaktualisasikan ya, terutama dalam hal program pendidikan karakter khususnya di Pondok Pesantren Abu Bakar As-Siddiq ini. Kemudian ya, tadi juga saya sependapat tentang konsep rumusan masalah ya. Jadi biar tampak alur yang lebih jelas, lebih tegas, dan struktur berpikir dari peneliti itu ya, mulai dari apakah menggunakan konsep manajemen ya, input, proses, produk, yang juga biasa dibahasakan oleh Ibu Prof. Wardah menggunakan konsep filsafat ilmu ya.
pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Jadi itu merupakan konsep penyusunan rumusan masalah ya supaya terstruktur, memiliki kandungan dan juga memiliki produk atau nilai tambah ya dalam setiap penelitian itu sendiri. Hal yang perlu juga uh, dijelaskan ya secara gamblang dan saya kira juga ini dipertegas ya di fokus penelitian dan deskripsi fokus ya. Jadi sejak dari awal misalnya nilai-nilai akhlakul karimah dalam kitab taklim itu ada berapa lagi itu ya? Saya lupa lagi. Ah, itu fokusnya ruang lingkupnya di mana ya? Jadi itu disebutkan kalau memangnya tidak diambil semua atau hanya sebagian ya itu dibatasi di dalamnya. Jadi supaya nanti dalam risetnya itu tidak bias ya, tidak bias di Sebagian. lapangan ya. Eh, kalau misalnya ada 9 dan kemudian dianggap sangat banyak atau mencari sesuatu yang lebih relevan dengan kondisi santri, ya itu eh, kita batasi saja karena kita ingin mempertegas itu ya. Tapi kalau mau ambil semua ya, ini juga akan menambah semacam energi untuk menyelesaikan penelitian ya. Kalau sampai 9 ruang lingkupnya yang harus dibedah pada fokus nilai-nilai akhlakul karimah kitab taklim itu sendiri. Terima kasih. Kemudian dalam konteks tujuan penelitian ya, sekira tujuan penelitian tadi juga disampaikan secara implisit bahwa tentunya mengarah kepada proses melahirkan satu produk ya. Jadi pencapaian tujuan itu misalnya untuk menemukan ya, atau untuk memformulasikan dan seterusnya. Jadi memang untuk level disertasi itu orientasinya adalah bagaimana melahirkan satu produk, apakah itu bersifat melalui proses pengujian teori atau mengembangkan teori atau menemukan teori ya. Jadi orientasinya memang untuk bagaimana menemukan satu novelty ya. Jadi itu saya kira perlu dipertajam. Tadi juga disampaikan ada penegasan penggunaan teori ya, teori integrasi ya. Jadi ini tergantung kepada peneliti mencari atau menemukan satu teori integrasi yang dinilai lebih relevan ya. Jadi ada beberapa tokoh tadi yang disebutkan ya, terutama dalam ilmu sosial itu ya ada beberapa yang kita bisa adaptasikan teorinya ya, termasuk eh, ada Cohen, ada Person, Durkheim, Alexander, itu dalam ilmu sosial ya. Tapi kalau dalam konteks pemikiran Islam, tadi disebutkan Prof. Amin Abdullah, beberapa juga pemikir-pemikir Islam yang kita bisa kembangkan ya, termasuk yang populer itu adalah uh, teori integrasi keilmuan dari pembaharu Islam ya. Nanti kita sering lebih lanjut ya. Saya lupa lagi beberapa namanya itu. Yang jelas kita ingin pertegas ya menggunakan teori integrasi apa yang kita inginkan, kita harapkan di dalam penelitian disertasi ini. Lalu eh, kerangka pikir ya. Jadi kerangka pikir itu mendeskripsikan tentang bagaimana pohon dari sebuah karya ilmiah disertasi ya, akan nampak mulai dari akarnya sampai kepada buahnya. Gitu. Jadi karena itu kalau dalam konteks keilmuan, kerangka pikir itu akan nampak mulai dari grand theory ya, teori besarnya, kemudian middle theory, teori tengahnya, ada teori,
kemudian ada uh, subjek penelitiannya, ada problem statement atau rumusan masalahnya, ada ruang lingkupnya, dan ada produknya. Jadi dari situ akan nampak ya sebagai sebuah pohon keilmuan mulai dari akar sampai buahnya itu secara naratif maupun secara gambar itu kita bisa uh, mendeskripsikan di situ ya seperti apa kerangka pikir yang dikembangkan di dalam penelitian disertasi ini. Kemudian jenis penelitian yang digunakan ya saya sependapat ya tadi ada kualitatif dan studi kasus ya. Jadi begitu gamblang tadi penjelasannya tentang studi kasus ya, tinggal sifatnya lebih operasional ya. Jadi bagaimana studi kasus itu diterapkan dalam penelitian ini dan misalnya penegasan kepada sumber data primer, sekunder, siapa uh, informan kuncinya, ya. Kemudian siapa sumber data sekundernya, teknik-teknik pengumpulan data, ya tentu dipertegas itu kalau observasi, aspek apa yang diobservasi, interviewnya, begitu juga dengan dokumen apa yang kita cari ya. Kalau kita dalam hal ini konteksnya adalah pengumpulan data. Gitu juga dengan teknik analisis data ya. Tadi disarankan oleh eh, penguji ya langkah bagusnya kalau menggunakan aplikasi NPipo. Jadi tentu NPipo ini sangat membantu sebenarnya bagi peneliti dalam penelitian kualitatif bagaimana mengolah, mengatur dan menganalisis data ya. Itu alurnya itu menjadi teratur dan tertib dan menghasilkan satu analisis yang benar-benar lebih rapi ya karena diolah secara aplikatif ya. Jadi ada platform yang bisa kita gunakan. Ya kalau misalnya ada stafnya di situ ya Pak Ustaz bisa mengembangkan kemampuannya atau bisa menggunakan aplikasi NPipo ya, itu disarankan ya digunakan NPipo. Eh, karena ya memang NPipo itu agak rumit juga ya, karena ada beberapa tahapan-tahapan dalam proses analisis data menggunakan NPipo dan tentu membutuhkan kelengkapan data ya. Jadi kalau datanya kurang lengkap itu juga akan menghasilkan dalam olahnya itu akan menjadi keterangan yang tidak lengkap pula gitu ya. Jadi saya kira untuk sementara itu yang saya ingin sampaikan terkait dengan catatan tambahan dari proposal Saudara Promo Pendus. Dan karena mungkin persoalan teknis ini, Bapak Dr. Kiai Haji Hakim Jurumia belum sempat bergabung. Ya. Tadi sudah ada muncul, kemudian Ibu Prof. Sitiwarda tadi muncul mungkin ketika acara belum dimulai, eh, akhirnya keluar lagi ya. Jadi solusinya adalah eh, menghubungi secara langsung ya. Siap, insya Allah, Pak Dokter. Ya, Ibu Profesor Dr. Sitiwarda, Bapak Profesor Dr. Haji Ambose, dan Dr. Abdul Hakim Jurumia. Jadi nanti setelah semuanya sudah dihubungi, diperbaiki, dikoreksi, berdasarkan masukan-masukan dari para dewan penguji dan arahan dari promotor dan kopromotor, baru bisa melangkah untuk mengurus surat izin penelitian ya. Jadi mudah-mudahan diperlancar dalam urusannya nanti dan tetap semangat Pak Abdurrahman bersama dengan Ibu tadi Ya, yang seminar, mudah-mudahan ya. bisa seiring sejalan dalam proses penyelesaian
Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Gitu ya. Baiklah, kami atas nama Prodi Dr. PAI dan PPS UM Parepare menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Dewan Penguji yang sempat bergabung, meluangkan waktunya untuk bergabung, memberikan masukan yang luar biasa. Itu juga dengan para audiens yang hadir untuk menyaksikan dan mensupport promo Pendus di dalam menyajikan proposalnya. Dan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Baiklah, marilah kita menutup seminar proposal disertasi hari ini atas nama Abdurrahman dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.